Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat Lembaga Amal Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kisah ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, itu Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini direkam oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dirangkum lagi oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat beliau ikut dalam satu majelis dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kejutan kepada sahabat. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kanal umam man kana qablana." Ada sebuah kisah yang terjadi di kalangan umat sebelum kita. Ya, sontak para sahabat ketika itu langsung perhatiannya kepada Rasulullah itu luar biasa ya. Siapapun di antara kita ketika mendengarkan sebuah cerita kisah itu akan sangat ingin tahu apa sih yang akan disampaikan gitu ya. Demikian juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka langsung perhatiannya tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terdiam semuanya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hunaka salasa nafarin." Ada 3 orang pada masa lalu, zaman dahulu, melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka kehujanan ya. Nah, karena tidak ada tempat berteduh, ya seperti sekarang kan kita bisa ke gubuk ya, kita bisa kalau kita ke luar kota ya. Bahkan sekarang penginapan sudah banyak di mana-mana ya. Dulu tidak ada gitu ya. Yang mereka harapkan adalah ada satu tempat berteduh, mungkin pohon yang besar atau mungkin ada gua ya yang tempat mereka berteduh. Nah, ternyata ketiga orang ini memutuskan masuk ke dalam sebuah gua. Subhanallah, tidak disangka-sangka. Begitu mereka masuk, mulut gua tertutup oleh bongkahan batu besar, sehingga membuat gua ini menjadi gelap, pengap gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan?
Mau teriak, siapa yang mau mendengarkan? Mau minta tolong pun tidak ada orang dia. Di tengah hutan. Subhanallah, fitrah manusia yang memang mereka itu orang-orang yang beriman. Salah seorang di antara mereka mengatakan, La nastati an nakhruj min hadzal makan illa bitaufiqi wa i'anati minallahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali atas hidayah Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan madza naf'al? Kalau begitu apa yang kita lakukan? Mari kita perhatikan. Seharusnya inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang sedang ada permasalahan di saat sekarang ini. Berbagai macam permasalahan alaminya, baik permasalahan keluarga, permasalahan perusahaan, permasalahan hidup yang sangat kompleks sekali. Apa yang dilakukan oleh mereka ini? La nalja, la manja illa ilallah. Tidak ada yang dapat melindungi kita, tidak ada yang dapat menyelesaikan permasalahan kita kecuali kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang beriman seharusnya. Nah, bagaimana cara mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, innali abawaini syaikhani kabirani." Ya Allah, dulu aku memiliki orang tua yang sudah sangat tua sekali. Aku ini adalah seorang pengembala, kemudian setiap hari aku menyediakan makanan untuk kedua orang tuaku, yaitu berupa perahan susu dari hewan ternak yang aku miliki. Di saat itu karena sesuatu dan lain hal, aku terlambat membawakan mereka makanan ini, minuman susu ini. Sehingga begitu sampai di rumah, orang tuaku sudah tertidur. Sementara anak dan istriku pun memerlukan makan. Tetapi aku tidak ingin kalau susu yang aku bawa ini dimakan oleh siapapun, sekalipun itu anakku maupun istriku, sebelum diminum oleh kedua orang tuaku. Tetapi aku sungkan untuk membangunkan mereka. Nampaknya mereka tertidur dengan pulas. Aku pegang qadah. Qadah itu adalah tempat, ya mungkin sekarang ini adalah baskom, tempat susu yang untuk diberikan minum kepada orang tuanya. Aku pegang nih, aku tunggui orang tuaku hatta ittala al-fajr, sampai terbit fajar. Aku tidak tidur malam hari itu karena demi orang tuaku. Setelah dia bangun, baru aku berikan kepada kedua orang tuaku minum. Ya Allah, katanya, jika aku melakukan itu untuk kedua orang tuaku demi mencari ridho-Mu, ya Allah, maka farrij hammana, farrij anna karbana. Ya Allah, lapangkanlah kami dari kesulitan ini. Bebaskanlah kami dari kesulitan ini, ya Allah. Subhanallah. Seperti gayung bersambut, terbuka pintu langit. Allah kemudian menggeser batu itu. Bergeserlah batu itu sedikit. Masya Allah, luar biasa. Kekuatan sebuah doa. Kekuatan sebuah munajat yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam, suara iman yang dibuktikan dengan sebuah kenyataan, yaitu amal soleh yang dilakukan demi orang tuanya. Sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik, luar biasa. Ini baru yang pertama.
Kemudian orang yang kedua juga bermunajat. Ya Allah, innali ibnatu ammin. Ya Allah, dulu saya punya sepupu atau anak pamanku. Zatu jamalin, dia sangat cantik sekali. Aku sangat menginginkannya, dia. Tapi dia selalu menolak. Tiba saatnya musim paceklik, dia datang kepada aku. Karena sebuah kebutuhan yang harus dipenuhinya. Ketika itu aku mengatakan, aku akan memberikan uang 150 dinar ya. Aku akan berikan uang ini. Tapi syaratnya engkau harus melayani aku. Ya, apa daya gitu ya. Orang tuanya lagi membutuhkan, keluarganya lagi memerlukan uang itu untuk menyambung kehidupannya. Seorang anak akan melakukan apa saja demi orang tuanya. Anak itu mengatakan, apa tidak ada cara lain lagi selain itu, katanya. Ya, kalau kamu mau, ya silakan. Aku tidak punya cara lain lagi kecuali itu. Karena dari dulu aku menginginkan kamu ini. Wanita itu ya dengan malu mengatakan, kalau itu memang yang kamu inginkan, silakan. Subhanallah. Wanita ini adalah wanita solehah. Dia melakukan itu karena demi orang tuanya, demi keluarganya gitu ya. Mungkin sekarang banyak juga terjadi. Orang-orang yang berada di lembah hitam gitu ya. Itu melakukan itu karena orang tuanya. Karena tidak ada lagi yang mereka harapkan dalam kehidupan ini. Sementara kehidupannya saat sekarang semakin melonjak semuanya. Harga-harga naik semuanya ya. Mereka yang mengatakan peruang cilik ya ternyata sekarang ini mencekik. Apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang kembang kempis setiap hari ya? Ya mau nggak mau, semua pekerjaan akan dilakukan. Sekalipun itu haram, akan diterobos saja gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini nih? Wahai para pemimpin, tanggung jawab ada di pundakmu semuanya. Allah berikan sebuah jaminan kepada pemimpin yang adil, mereka akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Tetapi kalau pemimpin yang zalim, mereka tercekik di negeri sendiri yang katanya adalah Kemalipah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Mana buktinya? Jamrul Katulistiwa ya. Ibaratnya orang menancapkan tongkat tumbuh-tumbuhan. Orang menggali muncul berbagai macam mutiara, berbagai macam hasil bumi semuanya. Tapi mana buktinya? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Ini pernah didendangkan oleh Bang Haji ya, Robai Rama tahun 70-an. Terbukti saat sekarang ini dia. Wahai para pemimpin, kalau kalian betul-betul adil terhadap rakyat kalian, subhanallah, surga terbentang di hadapan kalian. Naungan Allah pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, termasuk adalah pemimpin yang adil. Nah, sahabat lam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada kisah tadi. Karena kebutuhan. Wanita yang cantik ini mau menuruti apa yang diinginkan oleh pemuda yang kaya raya tadi. Itu sepupunya dia. Tapi perlu diberikan sebuah catatan bahwa wanita adalah wanita yang soleha. Kemudian ketika dia sudah mau melayaninya, dia ingin melampiaskan nafsunya, keluar dari lubuk hati yang paling dalam seorang wanita ini. Masih ada rasa keimanan, masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ittaqillah ya abadallah, ittaqillah la tafuddannal khatam illa bihaqqiha. Wahai hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah.
Jangan kamu masukkan cincin itu kecuali dengan haknya, kecuali dengan akdun nikah. Ini perbuatan yang haram. Subhanallah. Laki-laki yang kaya raya ini pun tersentak ya. Bagaikan geledek yang menyambar ya. Menyentuh hatinya yang paling dalam. Dia langsung bangkit dan pergi meninggalkan wanita itu, sepupunya tadi. Dan dia mengatakan, ya Allah, kata pemuda tadi yang bermunajat ini, ya Allah, aku tinggalkan wanita itu. Bahkan aku tinggalkan 150 dinar tadi itu. Aku berikan dia, aku tidak pernah menuntutnya. Ya Allah, jika aku melakukan itu karenamu ya Allah, aku akan takut kepadamu ya Allah. Aku ingin mendapatkan naunganmu dan ampunanmu ya Allah. Hari ini aku sedang dalam kesulitan ya Allah. Farrij hammana ya Allah. Lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Subhanallah, langit pun terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Allah mendengarkan min fauqi sab'i samawat. Bergeserlah batu itu. Nah, sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akan semakin menarik gitu ya. Tapi kata waktu yang pertemuan kita, akhirnya waktu kita juga akan memisahkan kita. Tapi masih ada satu lagi. Satu orang lagi akan bermunajat. InsyaAllah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.